Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan juga menciptakan jin. Salah satu tujuan intinya adalah untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain manusia dan jin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala memuliakan ataupun melebihkan salah satu makhluk di antara makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memilih tempat tertentu untuk dimuliakan di antara tempat-tempat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota Makkah, memuliakan kota Madinah, memuliakan Baitul Maqdis di antara tempat-tempat yang lain yang ada di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu tertentu di antara yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan suci Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari-hari tertentu di antara hari yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia ataupun para anbiya ataupun para rasul di antara hamba-hamba yang lainnya. Maka sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melalui bulan suci Ramadan dan kita sudah melalui bulan Syawal, dan hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah, dan di hadapan kita akan kita lalui bulan Zulhijjah, yaitu bulan ke-12 di dalam tahun Hijriah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari-hari di bulan suci Ramadan sehingga kita bersemangat dalam berubudiyah kepadanya. Kemudian lanjut masuk ke dalam bulan suci Syawal, kita juga diperintahkan ataupun yahuthul Islam ala saumi Syawal, untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kita hari ini berada di bulan Zulqa'dah, di mana bulan ini termasuk bulan haji. Sebagian daripada saudara-saudara kita sudah menuju ke Saudi Arabia untuk melaksanakan haji. Inti haji ataupun manasikul haj yang inti, yang rukun itu berada di bulan Zulhijjah, dimulai dari wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 dari bulan Zulhijjah. Hari ini kalau tidak salah sekitar tanggal 20 Zulqa'dah, ada sekitar 10 hari lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin
al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallahi. Ketika masuk 10 hari di awal bulan Zulhijjah, maka ubudiyah, kebaikan, ibadah kita yang kita lakukan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ada yang bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah kemuliaan yang dilakukan seorang hamba di 10 hari pertama Zulhijjah itu dapat melebihi kemuliaan atau keutamaan yang didapatkan oleh para mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan kemuliaan jihad fi sabilillah pun itu dapat dikalahkan dengan orang-orang yang mengerjakan amal soleh di waktu 10 hari di awal Zulhijjah, dimulai dari hari pertama sampai hari ke-10 ataupun hari raya Idul Adha yang kita ketahui bersama. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ada satu keadaan yang dapat mengalahkan kebaikan ataupun amalan soleh yang dilakukan oleh hambanya di 10 awal Zulhijjah. Apa keadaan tersebut? Seseorang kharaja binafsihi wa malihi fala yarji' min dhalika bisyai'. Seseorang yang keluar dengan dirinya dan juga keluar dengan hartanya. Dia berjihad fi sabilillah baik dengan dirinya ataupun dengan hartanya, dan dia tidak kembali baik dirinya ataupun hartanya. Artinya hartanya dia wakaf, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, dan juga dirinya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan syahid. Inilah satu keadaan yang dapat mengalahkan orang-orang yang berbuat amal soleh di 10 awal di bulan Zulhijjah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya mausimul khair, adanya waktu-waktu tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya kepada hambanya, ini menunjukkan bahwa ibadah itu tidak hanya terfokus pada tempat tertentu, dan ibadah itu tidak hanya terfokus di waktu tertentu. Akan tetapi yang diminta kepada kita semuanya al-mudawamatu 'alal khair. Kita selalu dituntut untuk continue dalam kebaikan. Untuk continue dalam kebaikan, untuk istiqamah dalam hal tertentu. Sehingga di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu amalin ahabbu ila Allah?" Apa jenis amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW mengatakan, adwamuhu wa in qalla. Jenis amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang dilakukan walaupun sedikit, akan tetapi continue, akan tetapi selalu dilakukan, akan tetapi amalan tersebut tidak pernah ditinggalkan. Mungkin ada beberapa amalan yang kita lakukan, salat sunat rawatib kita, ataupun puasa Senin Kamis kita, ataupun bacaan Al-Quran kita, walaupun sedikit, akan tetapi apabila kita melakukannya dengan istimrar, kita melakukannya berterusan, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding kita sibuk dengan ibadah di tempat tertentu ataupun di waktu tertentu. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh perjuangan dan proses. Sehingga ada banyak sahabat yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan yang dia minta adalah diampunkan dosanya, ataupun murafaqah bil jannah, ataupun dia bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi selalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika ada para sahabat yang meminta kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat, selalu dikaitkan dengan amal soleh. Sehingga suatu ketika Rabi'ah bin Ka'ab, salah seorang yang selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berada di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking khidmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul pun memberikan pilihan untuk meminta sesuatu yang Rasulullah mengabulkannya. Pada saat itu Rabi'ah bin Ka'ab tergolong masih anak kecil, belum tumbuh dewasa, sehingga Rasulullah pun membayangkan bahwa dia ingin meminta suatu barang yang dia senangi. Sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salni ma syi't." Wahai Rabi'ah bin Ka'ab, mintalah sesuatu kepadaku, insyaallah akan aku kabulkan. Sehingga Rabi'ah bin Ka'ab, ini kesempatan yang sangat luar biasa ketika diminta oleh Rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Dia berkata, anzirni an ufakkir." Wahai Rasulullah, ini kesempatan yang sangat langka. Satu pertanyaan, satu permintaan, saya fikir dulu sehingga pertanyaan dan permintaan ini tidak sia-sia bagiku. Kemudian setelah dia berfikir, dia berkata dan dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni as'aluka murafaqataka fil jannah." Saya meminta kepada engkau ya Rasulullah supaya saya bisa bersamamu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak masih kecil, permintaannya bukan permainan ataupun hal duniawi. Dia visi misinya untuk akhirat. Bagaimana nanti di hari akhirat yang hari tidak ada batasan, abadan abadi, dia meminta kebaikan di sana. Ketika seseorang mendapatkan kebaikan akhirat, maka dia mendapatkan sepenuhnya kebaikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang meminta murafaqah bil jannah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian disampaikan kepada Rabi'ah, apabila itu yang engkau minta, maka perbaiki ketaatanmu. Karena dengan ketaatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mewujudkan permintaannya. Artinya permintaan kita harus sesuai dengan amalan kita. Salah seorang sahabat yang lain ketika meminta, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu dikabulkan doanya, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Atib mat'amak takun mustajabud da'wah." Kalau kamu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas pengen jadi orang yang diterima doamu, maka atib mat'amak, perbaiki makananmu, perbaiki minumanmu. Artinya segala sesuatu yang masuk sebagai makananmu itu sortir dulu, apakah sudah halal ataupun haram. Artinya makanan dan minuman yang haram itu dapat melanggar ataupun dapat menjadi penghalang dikabulkan doa. Kalau kita pengen doanya dikabulkan, maka bersihkan makanan kita dari yang haram, baik itu haram secara zat ataupun haram secara cara mendapatkan makanan tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Zakaria merupakan salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang lama dikaruniai anaknya, sehingga di dalam doanya di dalam surat Maryam, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya, sampai kepada ayat yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ini ada 3 ayat yang berurutan permintaan Nabiullah Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai anak kepadanya, yaitu anak yang soleh. Akan tetapi ayat tersebut berada di surat Maryam di juz ke-16. Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaannya ada di surat Ali Imran di juz ke-3.
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanadathul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab. Poin inti dari sini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa doanya sudah dikabulkan, fanadathul malaikatu, ketika para malaikat memanggilnya, wa huwa yusalli fil mihrab. Ini poin intinya. Nabiullah Zakaria berada di mihrab sedang berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta sesuatu kepada Allah, ada hal yang dia gantikan, ada amalan yang dia kerjakan sesuai dengan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf ketika berkeliling di suatu tempat dan mendengar salah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah saya, ya Allah, berikan rahmat kepadaku, ya Allah, turunkan maghfirah kepadaku. Dan dia sedang bermain batu. Kemudian ulama ini berkata kepada pemuda tadi, kepada orang tadi, azzamtal khidbah wa qallaltal mahar. Wahai seseorang, wahai pemuda, engkau telah mengkhidbah, telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang sangat berharga, dengan permintaan yang sangat agung, dengan permintaan yang sangat besar, ampunan Allah, rahmat Allah. Akan tetapi mahar yang engkau bawa itu sangat kecil sekali. Mahar yang kamu bawa kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum sesuai dengan permintaan yang engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita banyak sekali hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat berubudiyah, untuk kita dapat mengumpulkan pundi-pundi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan waktu yang dimuliakan Allah ini dengan amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini kita menyampaikan ada beberapa amalan yang mungkin kita bisa melakukan secara kontinu walaupun hanya kecil yang kita lakukan. Yang pertama, zikrullah. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan kata zikir di dalam Al-Qur'an kecuali diikuti dengan kata banyak. Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Maka zikir merupakan amalan yang maftuh, yang terbuka, yang tidak ada syarat apapun, tidak harus di tempat tertentu, tapi dan juga tidak dalam keadaan tertentu, tidak harus berwudu, tidak harus di masjid, dimanapun kapanpun kita berada, kita dituntut untuk memperbanyak zikir, khususnya ketika memasuki tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Yang kedua yang bisa kita lakukan dalam 10 hari ini yaitu memperbanyak puasa. Jika mampu kita lakukan dari hari pertama sampai hari ke-9, karena hari ke-10 itu hukumnya haram berpuasa, karena itu hari pertama Idul Adha. Kita berpuasa sampai hari Arafah. Kalaupun tidak mampu, kita berusaha untuk berpuasa semampu kita. Ada yang mampu 8 hari, 9 hari, 5 hari, 2 hari, 1 hari. Ini dihitung dari kemampuan kita. Yang ketiga, kita harus punya niat untuk bersedekah setiap harinya. Yang diminta kepada kita bukan banyaknya, akan tetapi setiap harinya kita bersedekah disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Karena 10 hari di bulan Zulhijjah ini merupakan momentum untuk memperbaiki, untuk memperbanyak amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sudah kita lakukan di 10 hari itu bisa istimrar, bisa istiqomah, bisa kita lakukan di waktu-waktu setelahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه من اجتبى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، واغفر وأنت خير الغافرين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا. Lurus, rapatkan shaf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم
كنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.